Buat yang lagi mau beli kamera, jangan lupa ada hidden cost yang harus kamu siapkan. Ini tuh basicnya dari pengalamanku beli Lumix S9 yang sekarang aku pakai ini. Dan sebetulnya prinsip hidden cost ini tuh berlaku di semua hal yang kita lakukan. Makanya dalam proses merencanakan bagusnya tuh ada bumper, ada dana lebih untuk hal-hal yang memang belum kita ketahui. Bener-bener dalam hal apapun. Cuman di sini aku mau coba pakai case aku waktu beli kamera Lumix. Jadi waktu beli ini tuh kan udah nyiapin budget buat beli kameranya doang tuh. Sama ya pengen tentu butuh lensa. Kamera tanpa lensa gimana mau pakainya. Jadi budget kamera sama lensa tuh. Dan karena aku tuh udah lama nggak beli-beli komponen elektronik spesifiknya kamera, ada sih satu hal yang lagi yang memang selalu aku ingat tuh memori, karena aku nggak ada memori juga kan. Jadi itu, ketika mau beli kamera tuh seenggaknya minimal ada lensanya dan ada memorinya, karena kan kalau baterai biasanya udah include tuh. Nah, baterai juga misalkan kamu berencana shotnya tuh buat agak susah nih dapat akses charge baterai. Jadi kan itu tuh harus nambah satu baterai lagi, karena biasanya kayak di Lumix ini dapat satu baterai ori. Nah, ini harus beli satu baterai lagi tambahan buat backup pas baterai utamanya habis. Itu udah hidden cost tuh. Karena buat orang mungkin kebayangnya, oh aku punya budget 10 juta pengen beli kamera, kamera tok. Bahkan nggak mikirin lensa, mungkin budget 10 juta udah sama lensa kitnya juga ada ya. Tapi belum ngitung memorinya. Itu pengalaman pertamaku tuh, kayak punya budget kalau nggak salah 5 juta buat Sony A6000 nggak bisa dipakai karena nggak ada memorinya. Habis itu ya beli memori, itu nambah uang lagi. Habis itu yang ini ya, based on Lumix ini, kan ini mahal ya. Komponen ini tuh mahal, harus dijaga. Akhirnya ada hidden cost lain itu yang aku realize, selain tadi baterai tambahan, adalah cleaning kit. Terus selain cleaning kit, ini bisa kamu lihat di belakang ini. Ini kamera storage, biar kameranya awet. Ya maksudnya kamu udah beli kamera mahal-mahal, masa sih nggak dijaga dengan baik? Ya harus dibersihin, ya harus dijaga kelembapannya. Terlebih kalau misalkan kamu punya beberapa lensa, itu harus dirawat kan. Nah, ini juga satu hal yang jadi hidden cost gitu. Belum misal ketika kamu ternyata belum punya tripod dan kamu pengen bikin konten kayak aku talking head di dalam ruangan, akhirnya butuh tripod, dan tripod ini kan jadi hidden cost juga gitu. Terus apa lagi ya, seandainya kamu seperti aku pengen punya video yang secara teknis waktu take dan shoot itu proper, kamu juga butuh lighting. Itu juga hidden cost tuh yang mungkin belum kehitung bagi banyak orang. Tapi poinnya adalah sebelum kamu beli kamera tuh, pertama kamu harus tahu dulu kebutuhan kamu apa. Kalau misalkan kamu tertarik punya kamera karena konten strobis yang memang lagi naik tuh, wisuda strobis, itu juga kan kamu harus punya dana buat nyiapin budget flash gitu. Dan butuh tripod juga untuk variasi flashnya. Nah, ini itu jadi hidden cost juga. Tapi prinsipnya kamu harus tahu dulu apa yang ingin kamu lakukan dengan kamera itu. Dan nanti ya kalau kamu punya temennya lebih berpengalaman, tanya aja biar tahu hidden costnya itu seperti apa. Tapi basicnya itu cari dulu kebutuhannya apa, dan dari situ tuh nanti biasanya hidden costnya lebih jelas. Karena ya kamu bisa jadi nggak butuh lighting kalau memang nggak niat bikin talking head kayak gini. Atau memang kamu niat beli kamera buat dokumentasi seada-adanya, ya mungkin kamu cuma butuh lensa, body, sama memori aja. Baterai satu mungkin ya cukup, karena memang kamu gak butuh ngabadiin banyak-banyak momen gitu. Cuma basicnya kayak gitu. Nah, contoh-contoh lain mungkin soal hidden cost ini kami tuh ada rencana buat pindah kontrakan. Nah, pindah kontrakan tuh nggak sesimpel nyiapin budget buat kontrakan baru. Tapi yang harus dipikirin, kayak kami kan pakai internet, otomatis yang ini di-cut, karena based on experience ngindahin internet tuh ribetnya bukan main. Mending bikin pakai provider baru. Itu based on my experience tuh kayak
oke itu langsung jadi gitu. Kalau misalnya mindahin tuh butuh berhari-hari bahkan bulan-bulan, sedangkan kan akses internet tuh udah masuk ke kebutuhan primer setidaknya buat kami gitu. Itu juga harus dipikirkan. Kedua tentu ini biasanya yang udah dipikirin tuh transport buat mindahinnya kayak gimana. Itu harus dipikirkan. Belum lagi nanti bayar orang-orang yang bantu pindahan. Belum lagi rencananya kami itu pindahan dari yang awalnya ada akses mobil masuk ke agak dalam gang ya. Itu kan costnya juga otomatis lebih mahal lagi. Hal-hal kayak gini bisa jadi nggak kepikiran gitu. Jadi ketika mau pindahan tuh nggak cuman biaya kontrakan yang baru, tapi ada hal-hal yang tersembunyi. Dan ini benar-benar berlaku di semua hal. Mau liburan, kamu budgetnya cuma liburan, tapi tiba-tiba ada variabel, misalkan ada yang minta oleh-oleh. Ini kan kultur di Indonesia, nah itu hidden cost juga gitu. Jadi hidden cost ini tuh harus diwaspadai dalam merencanakan semuanya. Dan ini tuh yang baru aku omongin tuh hidden cost dalam konteks materi aja. Belum dalam konteks kita sebagai manusia kan punya waktu terbatas nih. Untuk beli sesuatu tuh artinya kita punya tanggung jawab lebih untuk merawat juga. Artinya barang itu juga mengambil waktu kita. Ini juga jadi variabel yang mungkin bisa dipertimbangkan. Itu sih. Ya mungkin itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.